Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar tambah semangat, supados tambah cenghar. Sebelum dilanjutkan daripada pengajian Mau'izatul Hasanah, sebelumnya kita diawali dengan pembacaan qasidah Burdatul Madih. Mudah-mudahan wasilah nangalangkungan orang mau salawat burdah, mudah-mudahan sadaya hajat orang sadaya dikabulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Urang kenging keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa semuanya sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadzakurati ranim bihi salani madan tadam ajara bimuqlatin bidani muhammadin rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi qalba'i min 'idani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi ya syafa'atuhu likulli halin min ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang ikut salawatan, yang ikut membaca salawat kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang dirindukan oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena kenapa? Ketika nama Rasulullah dikumandangkan Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Ketika nama Rasulullah dikumandangkan, upami nama Rasulullah disebatkan, maka menjadikan daripada salah satu penyejuk jiwa-jiwa kita. Ketika nama Rasulullah dikumandangkan, maka surga pun akan berkata, ya Allah ya Rabb,
saya rindu abdi sono kajalmi anu kersa mau salawat sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya salawat berdah, mudah-mudahan orang sadana kain keberkahan fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para kesepuhan, para ajangan, para tuan-tuan guru, Kiai Udin, begitu juga Kiai Momon dan seluruh para alim ulama, para ajangan yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa sebutkan Habib satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran alimil ulama kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan alimil ulama kita, habaib kita dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk membimbing kita semuanya. Aminnya kurang kompak. Roman-roman tos bau bantal jika katanya, tos bau selimut. Mudah-mudahan insyaallah walaupun ngantuknya di tempat majelis taklim makenging pahala. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau alimil ulama kita Allah jadikan keturunannya, keluarganya, anak cucunya yang bisa meneruskan perjuangan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lahir hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul wasilah, sahibul bait Kiai Abun beserta istrinya Ibu Haji, Ibu Nining. Kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala yang barakah, senantiasa dimudahkan urusannya, dan Allah jadikan keluarganya yang insyaallah putra-putrinya yang telah melaksanakan akdun nikah, yaitu Neng Fatimah, begitu juga suaminya Oji Rojikin. Kita doakan mudah-mudahan
beliau yang telah melaksanakan akdun nikah, Allah jadikan keluarga yang berkah, yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau cepat mendapatkan salah satu keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang saleh au saleh, amin ya rabbal alamin. Karena diantaranya tujuan nikah yaitu memperbanyak keturunan. Makanya apalagi para kiai ya dianjurin anaknya banyak, bila perlu 17 ya, biar bikin kesebelasan nggak apa-apa. Ulama itu harus banyak anaknya, karena insya Allah ketika anak kita, apalagi anak kiai ulama, akan menjadi penerang di satu tempat tersebut. Dan tak lupa yang al-fakir hormati, dan kita doakan juga wabil khusus kepada ibunda daripada sahibul hajat, Ibu Nining, yaitu siapa tadi namanya, Ibu Rugoyah. Begitu juga Bapak Haji Abdul Aziz, mudah-mudahan beliau yang telah pulang ke alam barzah, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan beliau dalam meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tak lupa yang al-fakir hormati kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya, dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk senantiasa hadir ke majelis yang mulia. Mudah-mudahan barokahnya kita hadir majelis maulid, majelis mulia. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majelis ini henteu keluar urang sadayana di tempat ieu terkecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit, anu nuju udur, barokah nangalangkungan salawat, mudah-mudahan sing enggal disehatkan di Allah Subhanahu wa taala. Anu dalam keadaan sulit rezekinya, mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan barokahnya salawat, mudah-mudahan cepat dapat keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah, Habib nggak bosan-bosan, mudah-mudahan yang belum nikah enggal nikah, amin ya rabbal alamin. Apalagi cuaca lagi dingin kayak gini ya, kasihan yang belum nikah ya, nyempot dua di pojoknya. Masya Allah. Makanya insya Allah antum ini bisa hadir ke majelis yang mulia ini, masya Allah luar biasa. Karena di luar lain sana, apalagi sekarang dalam acara apa itu tahun baru ya, mungkin di luar lain sana ada yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang minum-minuman, ada yang berzina dan sebagainya. Alhamdulillah kita di malam yang mulia ini bisa hadir, yang mana insya Allah tempat ini akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai mengikuti daripada orang-orang yang mana perbuatan tersebut adalah tradisi kaum-kaum jahiliyah. Karena kenapa? Kalau kita mengikuti daripada kaum tersebut, maka ditakutkan termasuk kaum tersebut. Kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru daripada satu kaum, maka termasuk kaum tersebut. Naudzubillah. Mudah-mudahan
dengan kita mengikuti daripada salah satu jejaknya orang-orang soleh, dengan acara kita tasyakuran dengan diisi dengan acara yang mulia, kita meniru acara-acara orang soleh yang terdahulu yang mana insya Allah dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Makanya alhamdulillah ya di Cijoho, masya Allah, Al-Fakir 20 tahun yang lalu kenal Cijoho, ya kenal adalah tahu gimana gaman. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat Cijoho semuanya alhamdulillah sudah kembali hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan istiqomah sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Karena kenapa? Insya Allah ketika pemudanya baik, ketika pemudanya saleh, insya Allah aman. Karena syubadul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah yang akan menjadi pemimpin yang akan datang. Insya Allah kalau pemudanya saleh, pemudanya mau kumpul dengan alim ulama, pemudanya mau hadir majelis salim, insya Allah nanti pemimpin yang akan datang Allah jadikan negeri tersebut menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal alamin. Makanya ini salah satu contoh wabil khusus kepada masyarakat Cijoho Lande. Kalau kita bikin tasyakuran, ya kita harus cocok dengan acaranya. Judulnya kan kita tasyakuran, betul? Tasyakuran walimatul arus. Nah, dengan syukuran kita diisi dengan acara yang mulia. Kalau kita di undangan, judulnya saya meminta ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ridhonya Allah datang? Gimana rahmatnya Allah datang kumpul di tempat tersebut? Kalau kita diisi dengan acara yang fajir, diisi dengan acara yang bermaksiat. Makanya alhamdulillah ini sangat cocok. Jadi muwafaqatun li muqtadal hal. Cocok dengan tasyakuran, dengan diisi dengan acara sholawat, diisi dengan acara tablighul islamiyah, diisi dengan kalam-kalam ilahi, cocok. Makanya perlu ditiru seperti ini. Ya perlu nanti kalau kita ingin berkah, kalau kita ingin dihadiri daripada malaikat, kalau kita ingin dihadiri daripada rahmatnya Allah, maka adakan acara seperti ini. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal alamin. Karena kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau sampaikan, ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah. Ente ayah hiji rompok, ente ayah hiji tempat pelataran jalan lapangan atau musola masjid yang mana di tempat tersebut dibacakan sholawat kepada Rasulullah, maka di tempat itu pula akan dipenuhi malaikatnya Allah, dan malaikatnya Allah akan memintakan ampunan kepada Allah untuk senantiasa orang yang hadir di majlis maulid tersebut. Mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya mahal qiyam maulid Nabi, mudah-mudahan dosa orang sarena dihampura ke Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Tapi terkadang orang salah, ya judulnya di dalam undangan minta syukuran, minta ridha dan rahmat Allah, tapi malam pertama diisinya dengan plak tung tang dungdang, plak tung tang dungdang. Malam kehiji, malam kedua nu gitu man datang teh lain rahmatna Allah, lain malaikatna Allah, tapi datangnya teh non, dedemit, datangnya paling hansi polisinya jeung ngamankeun beurnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau kita judulnya ingin mendapatkan ridhonya Allah, judulnya ingin dapat rahmatnya Allah, diisi dengan acara yang mulia, baca sholawat tablighul islamiyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai di sini paham? Paham teu? Lamun tos paham entosan ngaosnanya. Entosnya paham teu? Teu paham? Waduh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di awal sampai ke ditu paham-paham. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi insya Allah ketika satu tempat kita baca sholawat, insya Allah tempat tersebut akan turun daripada rahmatnya Allah. Sebagai ulama mengatakan, nyarioskeun inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika satu tempat, hiji tempat anu mana di tempat tersebut mengundang, mengingat
menghadharahkan, nyebatkan nama orang soleh, maka di tempat tersebut, di tempat eta bakal turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita faham, urang sadayana ngartos terang sadayana bahwasanya kita bukan hanya sekedar mengundang orang soleh, bukan hanya sekedar mengundang para aulia, para syuhada, akan tetapi kita mengundang, menghadirkan, mengingat, menyebut daripada sumber kesolehannya, sumber kenabiannya, tidak lain dan tidak bukan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah tempat ini yakin akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangankan kita mengingatnya, jangankan kita menyebutnya, baru jangankan kita bersalaman dengannya, jangankan kita bisa memeluk jasadnya Rasulullah, baru mengingatnya saja, baru menyebutnya saja, nembe eling nawe ka Rasulullah, menjadikan daripada salah satu syifa, menjadikan daripada penyembuh daripada zahir wa batin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sahibul Murdatul Madih Al-Imam Busiri, beliau sampaikan Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Ketika nama Rasulullah dikumandangkan, maka akan menjadi penyejuk jiwa-jiwa kita. Bahkan ketika nama Rasulullah dikumandangkan, telaga Al-Kautsar yang sedang berjalan ini berhenti sejenak karena hanya ingin hoyong mireng suantana jalmi anu mau salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu syair, innal habibal mustafa durafatin wa duwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ainal innal habibal mustafa durafatin wa duwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal nilna bihi tulal mada nasran ala kullil idha yasuruna ayyuqtada birrahimin nawal muqal yasuruna ayyuqtada birrahimin nawal muqal innal habibal mustafa durafatin wa duwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalkan qasidah ini, apal ya? Terangnya, ini apal, harus update atunya. Tong dangdutan wae nu diapalkeun nya. Makanya ajarin anak-anak kita, pada anak-anak kita baca sholawat, ya setelin di HP, di TV itu, di CD,
dengan dikenalkan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau nindurin dede badai nyarikeun budak sok diajar sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau apa aja lah yang biasanya yang tadinya nang ning nang ning nang nang ning nang ning nang tak kemah diganti ku sholawatan yang biasanya dangkeung 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 dang tak kemah diganti ku naon sholawatan. Nu biasa anak asaha anak asaha anak asaha anak asaha anak dewek nangin tadi akunya cek tetangga teh anak embek berenanya engke mah diganti ku naon sholawatan biar anak-anak kita mengenal habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu innal habibil mustafa durafati wa tu'aba. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terpilih durafati wa tu'aba yang memiliki kasih sayang kepada umatnya wa dzikruhu fihi syifa dengan menyebutnya dengan mengingatnya fihi syifa menjadikan daripada salatu penyembuh zahir wa batin sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau di rumah kita ada yang sakit anu nuju udur sok maoskeun salawat syifa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wad dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baca 100 kali. Berapa balik? 100 balik. Enggak kuat 100 ya minimal 70, enggak kuat 70 ya 30. Sok bacakan ke air berkahnya salawat syifa insyaallah air tersebut diminumkan selebihnya diusapkan kepada yang sakit insyaallah kalau kita yakin barokahnya salawat insyaallah akan disehatkan kembali amin ya rabbal hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah salah contoh kalau kita ingin rumah berkah, rumah mendapatkan ridhonya Allah, rumah yang akan menjadikan daripada perahu keselamatan safinatun najah. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Insyaallah rumah tersebut akan menjadi perahu keselamatan di alam akhirat, di padang mahsyar di yaumil qiyamah. Rumah tersebut yang mana rumah tersebut tempat dibacakan sholawat, yang mana rumah tersebut tempat berkumpulnya orang saleh, yang mana di tempat rumah tersebut tempat dibacakan kalam-kalam Allah. Jadi bukan yang akan menjadikan perahu keselamatan ini bukan rumah terbuat dari cat-cat yang indah, rumah megah, keramik yang indah, keramik yang begitu pernak-pernik yang hias, loteng dan sebagainya, tapi rumahnya belum pernah dibacakan sholawat, rumahnya tempat berkumpulnya tempat maksiat, naudzubillah. Akan tetapi insya Allah perahu yang akan menjadikan perahu keselamatan, rumah yang akan menjadi penyelamat nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah di hadapan Allah, yang mana rumah tersebut tempat dibacakan sholawat, tempat yang mana berkumpulnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah kita sebagai rumah yang kelak nanti di hadapan Allah menjadi perahu keselamatan amin ya rabbal alamin. Karena ketika dibacakan satu maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mau sahibul samt durar, beliau sampaikan masyi kama majma'i maulidi yujallil kurub za waqtan taubataka ya asi idza badatu. Tidak ada satu perkumpulan yang sangat indah, tidak ada satu perkumpulan yang sangat mulia, ente aya perkumpulan yang mana di perkumpulan tersebut akan menghilangkan daripada salah satu kesulitan, bakal ngadongkapkan rizki, bakal menghilangkan kegalauan, yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam za waqtun taubataka ya asi idza batatu. Maka di saat inilah, di malam inilah, waktos aina hayu, wahai orang-orang yang jalmi maksiat ke Allah, orang yang pernah bermaksiat kepada Allah, saatnya kita kembali kepada Allah, saatnya kita hijrah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya gak suka sholat, belajar dari sekarang belajar sholat. Yang tadinya gak suka berjamaah, belajar dari sekarang harus berjamaah. Yang tadinya gak suka hadir majelis taklim, sekarang belajar untuk senantiasa dekatin ulama. Karena itu modal kita hadirin.
Karena kita ingin mengandalkan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, belum tentu ibadahnya seperti orang-orang soleh terdahulu. Akan tetapi mudah-mudahan dengan kita modal mau deketin ulama, dengan cinta ulama, masih ada harapan kita dikumpulkan bersama Habibana wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika nuju Rasulullah khutbah, ayat dongkap hiji bodoi Arab dongkap ke Rasulullah, ya Rasulullah mata sya'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah, iraha kiamat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma'adat tala, apa yang antum siapkan, naon ku anjeun disiapkan sehingga anjeun harus iraha kiamat. Ya Rasulullah, ma'adattu bila siyam wala sedekah, abdi teu seueur amalan ya Rasulullah, abdi gaduh modalnya itu cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Mudah-mudahan dengan kita modal cinta alim ulama, cinta orang soleh, mau hadir ke majelis taklim, kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh pula. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum dilanjutkan daripada nasihat pengantin baru, sebelumnya kita berselawat dulu. Mudah-mudahan dengan kita baca selawat syifa, mudah-mudahan dilanjut dengan salawat badar, dilanjut dengan Allahul Kahfi, mudah-mudahan tempat ini menjadi tambah berkah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkahnya salawat syifa, mudah-mudahan anu nuju udur, mudah-mudahan dienggalkan sehat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang kompak, yang kencang, mudah-mudahan yang paling kencang, yang paling kompak, mudah-mudahan orang yang paling pertama mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli alaihi ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa abiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafi rabbuna qasadana al-kafi wajadana al-kafi kullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi kullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allah
salawatan mati Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi li kullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kungalangkungan orang mau salawat sifat, salawat badar, mudah-mudahan orang sadaya kenging keberkahan fid dunya wa dunya wal akhirah. Wabil khusus kepada sahibul hajat Bapak Kiai Abun, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan keluarganya keluarga yang berkah fid dunya wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, wasilahnya beliau Al-Bakir bisa silaturahim ke sini, diundang sama beliau. Mudah-mudahan beliau juga nanti kelang di padang mahsyar di yaumil kiamah diundang oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, dan nikah ini adalah salah satu tarikah, salah satu perjalanan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikah ini sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa, nikah ini adalah sunnahku. Barang siapa yang enggak demen, yang enggak cinta, yang enggak mengikuti daripada sunnahku, maka bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Makanya hidupkan sunnah Nabi, terutama diantaranya yang senantiasa perbuatan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap ucapan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Dan nikah ini adalah ibadah yang paling nikmat, betul? Leres tahan ya, nutus nikah hoyong nikah deh, masya Allah. Karena ibadah ini macam-macam. Ada ibadah yang capek, seperti apa Habib? Seperti orang pergi haji. Pergi haji ini capek, betul? Karena ibadah fisik, ya kita berangkat dari awal. Ketika sampai ke Jakarta naik pesawat, udah turun lagi, nanti ada sa'i, ada tawaf keliling-keliling Ka'bah. Tapi walaupun capek, masya Allah berkah. Orang yang udah pergi haji pengen pergi lagi. Udah pertama sekali haji pengen haji lagi. Yang kedua pengen yang ketiga. Masya Allah, Habib doakan spesial pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan yang hadir di malam yang mulia ini nanti mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat haji. Amin ya rabbal, bisa berangkat umroh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji ini capek, tapi masya Allah orang saking berkahnya pengen berangkat lagi. Ada yang ibadah yang sakit, seperti orang yang khitan. Orang yang khitan sakit enggak? Disunatan nyeri henteu. Hoyong teh disunatan deui. Bisa buntung berenya. Henteu aya jalan manutok yang rangka masalah khitan hoyong disunat teh aya nya. Sunatan cuma sekali ya, gak mungkin dua kali bisa buntung berenya. Masya Allah. Itu juga sama ibadah, akan tetapi ibadah yang paling nikmat adalah hadan nikah. Orang yang udah nikah pengen nikah lagi. Makanya doakan mudah-mudahan spesial yang malam yang mulia ini yang belum nikah cepat nikah. Amin ya rabbal alamin. Karena yang kalau belum nikah rugi ya, dunia rugi. Bahkan dalam satu khutbah itu ada nikah, ada salah satu maqalah, raq'atani minal mutazawwij khairum min sab'ina raq'atan minal ajal. 2 rakaatnya nih orang yang udah menikah lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang belum menikah, yang jomblo. Tapi jangan putus asa ya. Mudah-mudahan yang belum nikah santuy aja, sabar. Mungkin Allah belum ngasih yang terbaik buat orang tersebut, tapi mudah-mudahan barokahnya salawat, barokahnya malam yang mulia ini, mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Habib sedikit pengantin sehat buat pengantin baru ya. Karena pengantin baru itu barungahnya, pengantin baru barungah saat bahagia, bahkan saking bahagianya masya Allah ada pantunnya. Sungguh senangnya pengantin baru, masya Allah, malam pertama
Oh malu-malu, malam kedua sudah biasa, malam ketiga luar biasa. Masya Allah. Nyucan nikah harus kabitaun hayang nikah. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bunga be. Insya Allah mereka ananda oji bingahna mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Yang tadinya dalam keadaan haram, setelah melalui akad nikah halal, sehingga ia bahagia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah bahagia tersebut mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya dengan akad nikah mudah-mudahan insya Allah rezekinya akan tambah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sebagaimana sering Habib sampaikan, tergesa-gesa, terburu-buru, menyegerakan, ngenggalkan itu biasanya datangnya dari setan. Akan tetapi ngenggalkan, terburu-buru, menyegerakan justru dapat pahala luar biasa. Apa diantaranya? Bitazawuzil banat, untuk menyegerakan menikahkan seorang putra atau seorang putri. Hanya mudah-mudahan melalui akad nikah, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan pesan Habib, nasihat Habib, begitu juga untuk pengantin barinya. Banyak pengantin bari apa baru di dia? Bari, hari bari tadi mah hari baru mah barungahnya, hari bari mah nonta. Baringong. Tapi insya Allah berkahnya salat mah jadi bareng harnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit nasihatnya ya, diantaranya pesan Habib, apalagi sebagai laki-laki ananda oji ya. Antum sebagai pemimpin, karena ar-rijalu qawmu 'alan nisa. Lelaki ini adalah pemimpin daripada perempuan, dan pemimpin ini akan dipinta pertanggungjawabannya. Makanya berat sebagai laki-laki untuk daripada menjaga istrinya, anaknya, karena istri adalah amanah, anak juga amanah. Makanya sebagai suami, sebagai pemimpin, tanggung jawabnya besar. Makanya wahai seorang istri harus nurut sama suami. Sekaya apapun nih derajatnya istri, sabenghar sakumah hartana istri, atau sapinter saalim sakumah ilmuna istri, andai kata suami kita nih, andai kata pamagat nembe hijrah, nembe belajar ilmu, andai kata pamagat orang sadayana nembe belajar bekerja, tetap kita harus hormat sama suami. Karena suami ini sebagai suami berat. Makanya wajib sebagai suami ini mendidik kepada istrinya, mendidik kepada anaknya. Di antaranya apa? Dengan cara mendidik, dengan memberikan daripada pakaian-pakaian yang syar'i, yang menutupi aurat. Jangan sampai kita belikan pakaian istri kita, anak-anak kita yang terbuka auratnya. Karena setiap helai rambut, setiap aurat yang terlihat bukan mahramnya, maka ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai suami akan diminta pertanggungjawabannya. Naudzubillah. Yang kedua nasihat Habib, di antaranya jaga keluarga kita, anak-anak kita daripada makanan yang haram. Jangan sampai makanan yang daripada syubhat atau yang haram. Jadi kita harus berikan makanan yang halal, jangan sampai yang haram. Hasil nyuri, hasil judi, hasil nipu dan sebagainya, hasil ngebohong dan sebagainya. Karena bohong, judi, nipu dan sebagainya itu tanda-tanda orang munafik. Karena tanda orang yang munafik, kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun. Tanda-tandanya munafik ini adalah diantaranya ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadaba, di mana tatkala ngomong selalu berbohong. Sok tukang ngarahul, kata orang sini maya. Ain tuh sok suka ngarahul aya. Ain tuh sok ngabohong teu. Ngabohong be pagaweanana teh. Ta eta tanda-tanda nak munafik. Idza hadatsa kadaba wa ida wa ada akhlafa, di mana tatkala dia berjanji suka mengingkari. Aya henteu nu sok janji erek mere artos tapi henteu masihan artos. Aya henteu. Aya teu nu janji erek bayar hutang abdi nambut artos ke tanggal hiji erek bayar. Tapi ketika waktosna henteu bayar. Aya nu kitu aya. Nah, engke mantong kitunya itu tanda munafik. Dan ada lagi kata Rasulullah SAW, wa idza tumina khana, ketika ia dikasih amanat, ketika dikasih daripada kepercayaan dia khianat. Amanat ieu pangjagakeun toko kalah dikorupsi.
Amanat ya jaga, daripada motor saya jaga tapi kalah di motornya disewa-sewain ke orang lain. Ada orang kayak gitu, nggak bisa jaga amanat. Ya, janji mau ibaratnya belikan daripada mobil, belikan rumah, ternyata bohong. Nah makanya itu tanda-tanda orang munafik kata Rasulullah, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dimana berjanji ia berkhianat, ketika dipercaya khianat, ketika ia berjanji dia dusta, dan ketika berbicara dia berbohong. Nah, makanya sebagai suami harus bisa mendidik kepada istrinya, anak-anaknya, jangan sampai berbohong. Begitu juga istrinya jangan sampai berbohong sama suaminya, suaminya jangan berbohong sama istrinya. Harus saling terbuka, saling sayang. Kata orang Sunda mah silih asah, silih asuh, silih asih, silih dedeh. Ya. Berikan harta yang halal, jangan sampai harta yang hasil nipu, hasil membohong dan sebagainya. Karena kenapa? Ketika kita berikan suatu perkara makanan atau minuman yang haram, ditakutkan nanti anak kita nih akan tidak menjadi anak yang soleh. Ya, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, berikan anak-anak kita dari hasil yang halal. Insya Allah ketika Allah jadikan nanti keturunannya akan menjadi anak yang saleh atau saleh, amin ya rabbal. Yang ketiga, wahai sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, syukur bisa memberikan tarbiyah kepada istrinya, kepada cucunya, kepada putra-putrinya pendidikan agama. Kalau kita sebagai suami tidak bisa memberikan tarbiyah kepada istri kita, kepada anak kita, putra-putri kita, kita suruh kenalkan ke alim ulama, kenalkan ke majelis taklim. Jangan sampai kita ngajarin enggak, masihan pelajaran hente, miwarang hadir ke pangaosan hente, miwarang ayeuna deketin ulama hente. Jangan sampai. Karena ketika orang jauh daripada alim ulama, tidak mengenal ustadz, tidak mengenal kiai, tidak mengenal majelis taklim, tidak mengenal orang-orang soleh, ditakutkan. Kata Rasulullah, awwaluha yarfa'ul barakah min kasbin, na'udzubillah, akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan Habib, jangan sampai kita jauh daripada alim ulama, jangan sampai jauh daripada majelis taklim. Insyaallah ketika kita dekat dengan alim ulama, kita dekat dengan majelis taklim, insyaallah Allah akan berikan harta kita, keluarga kita berkah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kewajiban seorang istri. Bu, kepada ngantung nih tos tundus sugan. Ya Habib, nyaut dong. Tong carang meot we. Bu. Nah, gitu kedengeran tuh ya. Pengen gak menjadi ahli surga? Hoyong tuh jadi ahli surga. Makanya kuncinya gampang kalau menjadi ahli surga. Rajin ibadah, sholat dan taat sama suami. Insya Allah suami ya taat segala suami nyuruh bikin kopi kita kerjakan, suami nyuruh nyuci kerjakan. Memang itu kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Kewajiban saya teh. Kewajiban suami, tapi suaminya nyuruh deh, nya kurang kudu nurutnya gitu-gitu kayaknya. Ya memang seperti itu ya, kita harus diantaranya kalau ingin ahli surga rajin ibadah sholat dan taat sama suami. Karena kenapa hadirin? Kalau kita nggak nurut sama suami, ditakutkan menjadi penghuni nerakanya Allah na'udzubillah. Ada 4 golongan kata Rasulullah, yang mana perempuan ini akan menjadi tanda-tanda penghuni neraka. Apa yang pertama kata Rasulullah, imro'atun badiyatun lisani ala jaujiyah, mulutnya lancang, jadi cangkemna teh nyariosna kasar kak menjadi suamina. Bilang ginilah, bilang gitulah, pokoknya kasar nggak enak didengar. Ente raos dipirang nak we, cemberut dan sebagainya. Bahkan kata Rasulullah ketika seorang perempuan berbicara, ayyuma mra'atan sa'alat min jaujatiha at-talaq min ghairi ba'thin fa haramun 'alaiha raihatal jannah. Ketika seorang perempuan bilang sama suaminya, nyarios ka pamanggetna mengucapkan talak tanpa alasan syara, tanpa udzur, maka faharamun 'alaiha raihatal jannah, naudzubillah. Faqad hubita amaluh, maka ibadahnya yang begitu banyaknya, sholatnya, tahajudnya, puasanya banyak, tapi ketika bilang sama suaminya, bilang tolak tanpa uzur, maka amalnya sebanyak apapun dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib pesan, sekesel apapun, sejengkel apapun
seenak apapun, jangan sampai keluar kata talak di mulut kita. Karena kenapa? Talak ini walaupun sengaja atau nggak sengaja bisa jatuh talak. Makanya hati-hati. Karena kenapa? Abghadul halal ilallah at-talak. Yang paling dibenci oleh Allah perkara yang halal yaitu tolak perceraian. Halal memang halal, tapi paling dibenci sama Allah. Makanya jangan sampai ketika dalam keluarga rumah tangga kita, jangan sampai sekesal apapun, sejengkel apapun, seenak apapun, jangan sampai keluar kata yang namanya talak. Kira-kira paham sampai di sini? Jangan sampai ya, karena memang talak ini halal tapi nggak dibenci sama Allah. Jadi jangan sampai perempuan bilang sama suaminya seperti itu. Dan ketika perempuan bilang kepada suaminya, idza qalatil mar'atu ala zaujatiha ma ra'aitu minka qattu faqad khabita amalu. Ketika seorang perempuan bilang sama suaminya nih, abdi mah teu acan ningali kasayan sakedik-kedik acan teu siap. Maka ketika ini si perempuan bilang seperti itu sama suaminya, maka faqad khabita amalu, amalnya semuanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, tanda-tanda akan menjadi penghuni nerakanya Allah yaitu imra'atun tukallifu zauzaha ma la yutikuha. Jadi seorang perempuan meminta kepada si suaminya yang mana suaminya tidak mampu. Contoh ibaratnya si istrina hoyong mobil Fortuner. Nah, mobil naon cenah ge? Hoyong mobil Fortuner. Sementara suaminya hanya mampu beli motor Supra. Karena mampu Supra lagi anu second pisan. Anu ngebul pisan. Cuman ngartosna kan aya 1 juta. Itu kekeh su istrinya. Pokoknya nggak mau tahu. Abdi mah hoyong Fortuner, hoyong Pajero, sementara suaminya nggak mampu. Maksa kekeh, terserah mau jual apa, pokoknya nggak mau tahu, saya belikan pokoknya. Nah, ketika seorang perempuan meminta kepada suaminya yang mana suaminya tidak mampu untuk membelikannya, maka kata Rasulullah, tanda-tanda penghuni nerakanya Allah, naudzubillah. Yang ketiga diantaranya kata Rasulullah, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitihi mutabakhirijatan. Perempuan yang keluar dari rumahnya dan membuka auratnya dan dia tidak meminta izin kepada suaminya. Makanya jangan sampai kita keluar tanpa izin suami. Jangan sampai kita keluar terbuka auratnya. Karena zaman sekarang Masya Allah, kata Syekh Nabi Al-Bantani, waqad ghalaba ala nisa fi hadis zaman wa tabarrud wa qillatul haya wal masyul taqannut. Jadi akan datang hiji waktos engke aya perempuan istri-istri ieu teu boga kaera, gak punya malu, menari-menari seperti zaman sekarang kan terbukti betul. Pemain TikTok tanon tah. Wah, goyang-goyang, nini goyang-goyang. Mending lamun bahkan peot pisan. Nya. Nini pada apa namanya bergoyang-goyang, perempuan terkadang pakai cadar bergoyang, bakal datang. Wal masyulitaqun wa qillatul haya, gak punya malu, teu boga kaera, nongkrong di pinggir jalan. Dijual, jangan jual sorabi we gitu. Geus teu boga kaera we gitu, pokokna mah nongkrong di hotel saja bana. Wa qillatul haya wal tabarrud, banyak berdandan tapi bukan buat suaminya. Giran buat orang lain, wah pakai bedak, pakai lipstik nabegi, pakai Wardah tanon sebutna teh. Pakai Vitalis. Kalau giran sama suaminya pakainya teh minyak nyong-nyong, pakai GPU, pakai balsem di babalur. Ya, aya gitu, aya di Joho. Wah, kemah sama suaminya pakai minyak dong ya. Pakai Wardah gitu, pakai GPU bae, suaminya ge pantesan bosennya. Makanya kalau kita ingin gak bosen, makanya harus cintanya karena Allah. Pesan Habib, kalau kita ingin rumah tangga berkah, cintanya karena Allah. Insya Allah tos nini ge dikekepan bae ada karena Allah mahnya. Tapi kalau orangnya karena cinta nafsu, jangankan kita sampai nini baru seminggu aja udah bosen. Makanya ada terjadinya perselingkuhan dan sebagainya karena cintanya nggak karena Allah. Makanya diniatkan kalau kita rumah tangga karena Allah, insya Allah Allah berikan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah.
Apa tadi ciri yang ketiga? Imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitihi mutabakhrijan, keluar rumahnya membuka aurat dan sebagainya. Yang keempat diantaranya yang terakhir, tanda-tanda akan menjadi penghuni nerakanya Allah, kata Rasulullah, perempuan imra'atun laisa laha illal aqla wasyurba wan nauma wa laisa laha ragbatun fis shalah wala fi taati Rasulillah wala fi taatillah wala fi taati zawjiha. Perempuan yang kerjaannya makan, kerjaannya tidur, kerjaannya minum, kerjaannya main keluar, tapi tidak mau sholat, tapi tidak mau nurut sama suaminya, tidak taat sama Allah. Jadi kerjaannya teh hayang teh shopping, belanja, kerjaannya teh sare, hardolin lah gitulah. Tapi giliran disuruh sama suaminya, disuruh bikin air teh nggak mau, males. Disuruh nyuci males, disuruh sholat, hadir pengajian males. Itulah tanda-tanda akan menjadi penghuni nerakanya Allah, naudzubillah. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan istri-istri kita, anak-anak kita, anak-anak yang saleh, yang senantiasa taat sama suaminya, ya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali-kali makanya kalau ingin menjadi ahli surga, wahai perempuan, idza nadharta sarratka, ketika dipandang upami ditinggali ke suami itu tong cambedutnya, tong non cenah ge cambedut, tong cameo, tong, kalau bahasa Sundanya apa sih kalau marah tuh gimana sih, makruh gitu ya, apa delit apa gitu ya, delit, cameo, cungi dan sebagainya. Jangan seperti itu, karena diantaranya tanda penghuni nerakanya Allah yaitu wajhun abish, wajah yang nyermin, wajah yang ngenekin. Tapi sebaliknya kalau kita wajah dengan senyuman, wajhun manih, yaitu tanda akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu sekali-kali panggil sama yayangnya AA, panggil sama istrinya Bebek ya, Mama, Umi, Cinta gitu ya. Sekali-kali mesra ya, panggil ya Humairo, wahai cantik bikinin teh dong gitu. Jangan bilangnya tuh kasar-kasar terus ya. Bila perlu ciumin tuh jidat kening suaminya. Diapain? Cium. Jadi engke uwih ti dieu teh pamin dongkap karompok bising aya pamegat urang gitu, ke ku ibu dicium jidatna. Insyaallah nyium jidat kepala suami seperti nyium Ka'bah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya hayang pahala seperti nyium Ka'bah, urang teu sanggup ka Mekah, teu sanggup ayeuna ibadah umroh, ciuman bae tah ayeuna huluna suaminya, insyaallah pahalana seperti orang yang nyium Ka'bah. Ya pulek ciuman 10 kali 100 kali itu naon atau halal namanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan pesan Habib ini kepada pengantin baru, sebelum kita daripada berhubungan, pegang dulu kepalanya ya. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhir. Pegang dadanya, baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Baca sampai akhir, pegang dadanya ya. Salat sunnah hajat dulu, salat sunnah tobat dulu bila perlu. Kelamaan Bib, emang seperti itu anjurannya. Tong main gabruk bae. Pantesan putra-putrina sok jongos kalau jadi sepuh. Caranya salah. Makanya kalau ingin menjadi anak yang soleh, caranya jangan salah ya. Pantesan anak nomor rongos bae kan bapana nyieuna salah ya. Ari nyieuna malam minggu bae. Ada harinya tahu, hari Senin, malam Senin, hari Kamis, malam Kamis, malam Jumat. Makanya pas banget nih sekarang malam Jumat ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka di hari itu ikhtilaf para ulama. Ya kalau kita mengikuti akhlaknya Nabi ya seperti ikutin. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengikuti daripada syariatnya Nabi yang telah diajarkan Nabi, Allah jadikan putra-putri kita anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin itu saja dari Habib, tidak panjang lebar, sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Habib cuman hanya bisa berdoa wabil khusus kepada sahibul hajat Bapak Kiai Abun beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putrinya telah melaksanakan akad nikah, yaitu Neng Fatimah, begitu juga Oji, mudah-mudahan cepat. Beliau sudah mengharapkan banget tadi, minta doa sama Habib, pengen cepet cucu katanya. Mudah-mudahan keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan nanti beliau punya cucu yang ganteng, yang pinter, ya, yang soleh, yang taat kepada orang tuanya, taat kepada neneknya, akiknya, dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Fakir Habib doakan wabil khusus yang hadir pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaat daripada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup dengan doa, kita baca salawat asgil dulu. Mudah-mudahan dengan kita membacakan salawat asgil, mudah-mudahan orang yang jahat kepada kita, orang yang zalim kepada kita, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu taqarruban aqbala dzikri falam innahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
Allah. Muhammadur Rasulullah. Walillahil asmaul husna faqullu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud ya Aziz ya Allah ya Rabb. Pada kesempatan malam hari ini Allah kami berkumpul bersama guru-guru kami ya Allah, bersama orang tua kami, ayahanda kami, ibunda kami, anak cucu kami, masyarakat kami ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang Kau ridhai ya Rabb. Sungguh kami banyak berlumuran dosa ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Andai kata orang tua kami, andai kata ibunda kami masih ada di dunia ya Allah, berkahilah umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, izinkan kepada kami untuk bisa membahagiakannya ya Allah. Andai kata ibunda kami, andai kata ayahanda kami sudah di alam barzah sana ya Allah, jadikanlah kuburnya rawdah min riyadil jannah, jadikanlah kuburnya taman surgamu ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah, ampuni semua dosanya ya Allah. Sungguh kami sudah tidak bisa melihat raut wajah orang tua kami, ibu kami yang sudah di alam barzah sana ya Rabb. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, pertemukanlah kami di padang mahsyar, dengannya di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad, di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad ya Allah ya Rabb. Jadikanlah putra putri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami ya Allah, saleh au salihah ya Allah ya Rabb. Izinkan kepada hamba-Mu ini ya Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb, untuk senantiasa memberangkatkan haji dan umrah, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad ya Allah. Izinkan mata kami yang penuh dosa ya Allah, izinkan panon abdi ya Allah, anseur kalepatan kaluputan ya Allah, pikeun dihalalkeun ke Allah untuk memandang wajah indah Sayyiduna Muhammad. Izinkan tubuh kami yang penuh dosa ini ya Allah, yang berlumuran dosa ya Rabb, untuk bisa memeluk jasad suci Sayyiduna Muhammad ya Allah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami berbuat maksiat. Janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami berbuat munkarat. Cabutlah nyawa kami ketika kami salat ya Allah. Cabutlah nyawa kami ketika kami sujud di hadapan-Mu ya Rabb. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut. Allahumma ij'al niyatana niyatal mukhlisin, wa amalana amal salihin, wa dunubana dunubal mustaghfirin, wa hayatuna hayatul ulama salihin, wa mautana mautus syuhada, wa ansurna bi zumratil awliya wa adkhilna jannata mal anbiya wal mursalin. Allahumma alif bainahuma Ozi wa Fatimah kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, walib bainahuma kama labta Zainal Ali wal Fatimah, walib bainahuma kama labta samai wal ard. Allahumma hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'al muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.